Kekaisaran Romawi pada masa kejayaannya adalah mercusuar ilmu pengetahuan dan teknik. Bangunan-bangunannya yang mengesankan, dari saluran air hingga jalan raya, menunjukkan pemahaman yang maju di bidang-bidang seperti matematika dan fisika. Namun, keruntuhan kekaisaran pada abad ke-5 Masehi menandai titik balik. Saat Roma runtuh, begitu juga infrastrukturnya, sistem pendidikan terpusatnya, dan dukungannya untuk kegiatan ilmiah. Penurunan ini menciptakan kekosongan, membuat Eropa rentan terhadap stagnasi intelektual. Runtuhnya Roma menyebabkan fragmentasi pengetahuan. Perpustakaan, yang dulunya merupakan gudang kebijaksanaan kuno, dihancurkan atau rusak. Para cendekiawan, yang tidak lagi didukung oleh perlindungan kekaisaran, berjuang untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Budaya intelektual kekaisaran Romawi yang dulunya semarak memudar, meninggalkan kekosongan yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk diisi. Periode kemunduran ini, yang sering disebut sebagai abad kegelapan, bukannya tanpa aktivitas intelektual sama sekali. Namun, laju kemajuan ilmiah melambat secara signifikan. Tanpa struktur terpusat dan dukungan dari kekaisaran Romawi, pengetahuan menjadi terfragmentasi dan terlokalisasi, menghambat penyebaran dan kemajuan ide-ide ilmiah. Benih-benih revolusi ilmiah masa depan tertidur, menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh dan berkembang kembali. Istilah abad kegelapan membangkitkan gambaran keruntuhan masyarakat, stagnasi intelektual, dan penurunan standar hidup secara umum. Meskipun periode ini, yang berlangsung kira-kira dari abad ke-5 hingga ke-14, tidak sepenuhnya tanpa kemajuan, periode ini sangat kontras dengan era Romawi sebelumnya dan Renaissance berikutnya. Beberapa faktor berkontribusi pada periode kegelapan intelektual ini, yang menjadi panggung bagi era yang berkepanjangan, di mana penyelidikan dan eksplorasi ilmiah menghadapi rintangan yang signifikan. Salah satu faktor terpenting adalah penurunan literasi dan pendidikan. Dengan jatuhnya Roma, sistem pendidikan terpusat runtuh. Akses ke pendidikan menjadi semakin terbatas pada elit dan para pemimpin agama. Akses yang terbatas terhadap pengetahuan ini memiliki dampak yang besar pada kemajuan ilmiah, karena lebih sedikit individu yang memiliki kesempatan untuk terlibat dan membangun pengetahuan yang ada. Lebih jauh lagi, munculnya takhayul dan dogma agama semakin menghambat keingintahuan intelektual. Dengan menurunnya pengaruh Romawi, gereja menjadi kekuatan dominan di Eropa. Interpretasi gereja tentang dunia seringkali bertentangan dengan penyelidikan ilmiah, yang menyebabkan penindasan ide-ide yang menantang doktrin agama. Atmosfer pembatasan intelektual ini membayangi kemajuan ilmiah, menunda kemunculan kembali pemikiran ilmiah selama berabad-abad. Gereja, selama abad pertengahan, memiliki kekuatan yang sangat besar, tidak hanya membentuk kepercayaan agama, tetapi juga memengaruhi jalannya pemikiran intelektual. Sementara gereja berperan dalam melestarikan beberapa pengetahuan kuno melalui penyalinan manuskrip di biara-biara, kepatuhannya yang ketat pada doktrin-doktrin yang mapan, khususnya model geosentris alam semesta, menciptakan hambatan yang signifikan bagi kemajuan ilmiah. Model ini, yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta, tertanam kuat dalam ajaran agama dan mempertanyakannya dipandang sebagai ajaran sesat. Pengaruh gereja meluas ke semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sebagian besar sekolah dan universitas berafiliasi dengan gereja, dan kurikulumnya sangat menekankan studi agama. Penyelidikan ilmiah sering dipandang dengan kecurigaan karena dipandang berpotensi menantang otoritas gereja dan tatanan alam semesta yang ditahbiskan secara ilahi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana mempertanyakan pengetahuan yang mapan, sebuah landasan kemajuan ilmiah, secara aktif dihambat. Kisah Galileo Galilei mencontohkan penolakan gereja terhadap kemajuan ilmiah yang bertentangan dengan doktrinnya. Pengamatan Galileo, yang mendukung model heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus, ditanggapi dengan kecaman dari gereja. Pengadilannya dan tahanan rumahnya kemudian menjadi pengingat yang nyata akan kekuatan gereja untuk menekan ide-ide ilmiah yang menantang pandangan dunianya. Kontrol atas wacana intelektual ini secara signifikan menghambat perkembangan pemikiran ilmiah selama abad kegelapan. Pengetahuan yang hilang, ketidakterjangkaunya teks-teks kuno. Runtuhnya Kekaisaran Romawi menyebabkan hilangnya pengetahuan kuno yang signifikan. Banyak perpustakaan dihancurkan atau dijarah selama kekacauan yang terjadi kemudian.
Pengetahuan dalam teks-teks yang hilang ini menjadi tidak dapat diakses oleh para sarjana di Eropa. Hilangnya teks-teks ini memiliki dampak besar pada kemajuan ilmiah. Para sarjana Yunani kuno memberikan kontribusi signifikan pada matematika, astronomi, fisika, dan kedokteran. Karya-karya mereka sangat penting untuk kemajuan ilmiah lebih lanjut. Namun, dengan hilangnya karya-karya mereka, para sarjana Eropa dibiarkan dengan pemahaman yang terfragmentasi. Ketidakterjangkaunya teks-teks ini diperburuk oleh hambatan bahasa. Banyak teks ditulis dalam bahasa Yunani, Latin, atau bahasa kuno lainnya yang tidak lagi banyak digunakan. Hambatan linguistik ini semakin membatasi penyebaran pengetahuan kuno. Baru masa Renaissance, Eropa mulai menemukan kembali warisan intelektualnya. Dunia dalam kekacauan ketidakstabilan politik dan dampaknya terhadap ilmu pengetahuan. Runtuhnya Kekaisaran Romawi mengantarkan era ketidakstabilan politik di Eropa. Kekaisaran yang dulunya luas dan terpusat itu terpecah menjadi banyak kerajaan yang lebih kecil, yang seringkali terlibat konflik satu sama lain. Keadaan perang dan pergolakan politik yang konstan ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan intelektual. Di masa perang dan kerusuhan, kelangsungan hidup lebih diutamakan daripada kegiatan ilmiah. Fragmentasi Eropa menjadi entitas politik yang lebih kecil juga menyebabkan penurunan dukungan bagi para sarjana dan seniman. Para penguasa lebih fokus pada penguatan kekuasaan dan mempertahankan wilayah mereka daripada mendukung upaya intelektual. Kurangnya dukungan finansial dan stabilitas politik membuat para sarjana sangat sulit untuk melanjutkan penelitian mereka dan menyebarkan temuan mereka. Lebih jauh lagi, perang yang konstan dan kurangnya infrastruktur yang terpadu menghambat penyebaran pengetahuan. Perjalanan menjadi berbahaya, dan komunikasi antar sarjana di berbagai daerah menjadi sulit. Isolasi ini semakin berkontribusi pada stagnasi intelektual abad ke-8. Kurangnya struktur kekuasaan yang terpusat dan ancaman kekerasan yang terus-menerus menciptakan lingkungan di mana penyelidikan ilmiah sulit untuk berkembang. Mercusuar di timur, zaman keemasan Islam, dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Sementara Eropa sedang mengalami abad ke-8, dunia Islam sedang mengalami periode perkembangan intelektual dan budaya yang luar biasa, yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Era ini, yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga ke-13, menyaksikan berkembangnya penyelidikan ilmiah, pemikiran filosofis, dan ekspresi artistik. Para sarjana Islam membuat kontribusi yang signifikan di berbagai bidang, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan peradaban kuno. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada zaman keemasan Islam adalah penekanan pada pendidikan dan penerjemahan teks-teks kuno. Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad membangun jaringan perpustakaan dan lembaga pendidikan tinggi yang luas. Para sarjana dari berbagai latar belakang diundang ke Baghdad, di mana mereka menerjemahkan karya-karya dari bahasa Yunani, Persia, India, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini memainkan peran penting dalam melestarikan pengetahuan kuno dan membuatnya dapat diakses oleh para sarjana Islam. Mereka membangun di atas fondasi yang diletakkan oleh para pemikir Yunani, Romawi, dan India kuno, membuat kemajuan yang signifikan dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan disiplin ilmu lain. Kontribusi mereka memainkan peran penting dalam memicu Renaissance Eropa. Renaissance, kelahiran kembali pengetahuan dan fajar ilmu pengetahuan modern. Renaissance, yang berarti kelahiran kembali dalam bahasa Prancis, menandai periode transformasi budaya, artistik, dan intelektual yang signifikan di Eropa. Dimulai pada abad ke-14, era transformatif ini menandai berakhirnya abad ke-8 dan membuka jalan bagi revolusi ilmiah. Itu adalah masa minat baru dalam pembelajaran klasik, penemuan kembali pengetahuan kuno, dan semangat penyelidikan yang menantang keyakinan lama. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada Renaissance adalah penemuan kembali teks-teks Yunani dan Romawi kuno. Teks-teks ini yang dilestarikan di dunia Islam dan di perpustakaan biara, memperkenalkan kembali orang Eropa pada pemikiran ilmiah dan filosofis zaman kuno. Para sarjana dengan bersemangat menerjemahkan karya-karya ini, membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Penemuan kembali pengetahuan kuno ini menghidupkan kembali semangat penyelidikan, menginspirasi generasi pemikir baru untuk mempertanyakan dogma yang mapan dan mencari pemahaman baru.
Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 merevolusi penyebaran pengetahuan. Buku-buku sekarang dapat diproduksi lebih cepat dan murah, membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Hal ini menyebabkan penyebaran ide dengan cepat, memfasilitasi wacana ilmiah, dan menantang monopoli gereja atas pengetahuan. Renaissance menandai titik balik dalam sejarah intelektual Eropa, menyiapkan panggung untuk revolusi ilmiah dan kelahiran ilmu pengetahuan modern.